Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mei Maulana dengan NIM 221044 dari kelas era 8 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Nah, di sini saya akan sedikit meresum mengenai materi yaitu mata kuliah sumber daya manusia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama atau materi yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan bagian penting dalam suatu organisasi yang berfokus pada pengelolaan karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan juga memberikan kontribusi yang maksimal bagi perusahaan. Beberapa aspek utama dalam manajemen sumber daya manusia salah satunya yaitu ada kompensasi. Nah, kompensasi adalah segala bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam suatu organisasi. Nah, kompensasi yang adil dan juga kompetitif dapat meningkatkan motivasi serta loyalitas karyawan. Nah, di sini tuh ada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama itu ada kompensasi finansial langsung, yaitu mencakup gaji pokok, bonus, insentif berbasis kinerja, dan juga komisi. Yang kedua ada kompensasi finansial tidak langsung, yaitu mencakup asuransi kesehatan, program pensiun, cuti berbayar, dan juga tunjangan transportasi. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial. Ini tuh mencakup lingkungan kerja yang nyaman, kemudian pengakuan atas prestasi, kesempatan pengembangan karir. Kemudian ada tujuan kompensasi. Nah, meningkatkan yaitu produktivitas karyawan, kemudian menarik dan juga mempertahankan talenta terbaik, motivasi karyawan agar lebih loyal. Selanjutnya yaitu ada proteksi sumber daya manusia atau SDM. Proteksi sumber daya manusia bertujuan untuk menjaga kesejahteraan dan juga keamanan karyawan selama bekerja. Nah, ini tuh melibatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan juga perlindungan hukum. Nah, elemen proteksi sumber daya manusia itu yang pertama keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3, menyediakan lingkungan kerja yang aman, kemudian menerapkan standar keselamatan kerja, pelatihan tangkap darurat. Yang kedua ada jaminan sosial dan juga asuransi, yaitu mencakup BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan, asuransi jiwa dan juga kecelakaan kerja, dana pensiun. Yang ketiga yaitu ada peraturan ketenagakerjaan. Ini tuh mencakupi hak cuti tahunan dan juga cuti sakit, jam kerja yang sesuai regulasi, dan juga kebijakan anti diskriminasi. Kemudian ada manfaat proteksi sumber daya manusia. Itu mencakup pencegahan kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja, meningkatkan kesejahteraan karyawan, mengurangi resiko tuntutan hukum. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, membangun komunikasi dan juga disiplin kerja. Komunikasi yang efektif dan juga disiplin yang kuat adalah kunci keberhasilan suatu organisasi. Nah, di sini ada jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikasi vertikal atau atasan bawahan. Nah, ini tuh mencakup instruksi kerja, kemudian umpan balik atas kinerja. Yang kedua ada komunikasi horizontal antara sesama karyawan. Ini tuh mencakup diskusi proyek, kolaborasi antar divisi. Yang ketiga ada komunikasi informal. Nah, ini tuh mencakup interaksi di luar pekerjaan, membangun hubungan kerja yang baik. Kemudian ada disiplin kerja. Nah, disiplin adalah kepatuhan terhadap aturan dan juga kebijakan perusahaan. Disiplin preventif, membangun budaya kerja yang baik sejak awal. Disiplin korektif,
memberikan sanksi bagi pelanggaran aturan. Kemudian ada manfaat komunikasi dan juga disiplin yang baik. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua meminimalkan kesalahpahaman. Yang ketiga menjaga suasana kerja yang kondusif. Selanjutnya materi yang keempat yaitu motivasi dan juga kepuasan kerja. Motivasi adalah dorongan yang membuat karyawan bekerja lebih baik. Sedangkan kepuasan kerja adalah perasaan positif terhadap pekerjaan mereka. Nah, di sini ada jenis motivasi. Yang pertama motivasi intrinsik, yaitu mencakup tentang tantangan dalam pekerjaan, kemudian rasa pencapaian dan juga makna kerja. Yang kedua yaitu ada motivasi ekstrinsik, yaitu mencakup gaji dan juga insentif, penghargaan dan juga promosi. Selanjutnya ada teori motivasi. Nah, teori motivasi atau teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Teori dua faktor Herzberg atau faktor pemeliharaan dan juga motivasi. Selanjutnya faktor kepuasan kerja, yaitu mencakup lingkungan kerja yang nyaman, hubungan baik dengan rekan kerja dan juga atasan, peluang pengembangan karir. Kemudian ada dampak motivasi dan juga kepuasan kerja. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas. Yang kedua mengurangi turnover karyawan. Selanjutnya meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Selanjutnya yaitu materi yang kelima yaitu tentang kinerja dan juga penilaian prestasi. Kinerja karyawan adalah tingkat efektivitas seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Nah, di sini ada indikator kinerja karyawan, yaitu mencakup kuantitas dan juga kualitas output, ketepatan waktu penyelesaian tugas, kemudian kemampuan bekerja dalam tim, dan juga yaitu ada metode penilaian kinerja. Nah, yang pertama yaitu penilaian 360 derajat atau umpan balik dari berbagai pihak. Yang kedua, manajemen by objective atau MBO, penilaian berdasarkan pencapaian target. Yang ketiga yaitu behaviorality Expert rating skill atau BARS, penilaian berbasis perilaku. Kemudian ada tujuan penilaian kinerja, yaitu mencakup mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan karyawan, kemudian menentukan program pelatihan dan juga pengembangan, penyusunan strategi peningkatan kinerja. Kemudian materi yang keenam yaitu membangun kerjasama tim. Kerjasama tim yang efektif meningkatkan efisiensi dan juga inovasi dalam organisasi. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi kerjasama tim. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Semua anggota memahami visi dan juga tugas. Kemudian ada komunikasi yang terbuka, yaitu saling berbagi informasi dan juga ide. Kemudian kepercayaan dan juga rasa hormat. Jadi menghargai kontribusi setiap anggota. Selanjutnya ada manfaat kerjasama tim. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, kemudian memunculkan ide-ide kreatif, memperkuat hubungan antar karyawan. Selanjutnya materi yang terakhir atau materi yang ketujuh yaitu mengenai audit sumber daya manusia atau SDM. Jadi audit SDM adalah evaluasi sistematis terhadap kebijakan dan juga praktik sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, di sini ada jenis audit sumber daya manusia. Yang pertama ada audit kepatuhan. Jadi memastikan aturan dan juga kebijakan diikuti. Kemudian yang kedua audit strategi, menilai keselarasan sumber daya manusia dengan tujuan bisnis. Yang ketiga ada audit fungsional, yaitu mengevaluasi efektivitas rekrutmen, pelatihan, dan juga lain-lain. Selanjutnya ada manfaat audit sumber daya manusia, yaitu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, kemudian memastikan kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia. Nah, itulah penjelasan dari ketujuh materi setelah UTS.
Nah, mungkin langsung saja dapat kita simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia yaitu mencakup berbagai aspek yang paling berkaitan mulai dari kompensasi, proteksi, komunikasi, motivasi, hingga audit sumber daya manusia. Nah, dengan menerapkan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan juga efisiensi operasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.